Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jemaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya ingin menjelaskan lagi tentang hadis dari Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Ya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Rawahu Muslim, ya. Dari Abu Hurairah semoga meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah, ya, penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Rawahu Muslim, ya, dan yang lainnya, ya. Apa makna daripada hadis ini? Ya, qauluhu, ya, Rasulullah SAW, al-dunya siddul mu'min wa jannatul kafir, ya. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, ma'nahu annal mu'mina masjunun mamnu'an minad dunya min syahwatil muharramah wal makruhah, ya, mukallafun bi fi'li ta'at wasyaqah. Fa idza mata in saraha min hada wa anqalaba ila ma a'ada Allah ta'ala lahu minan na'imi ad-da'im war rahah khalisah min nuqsani, ya. Kata Imam Nawawi tentang hadis ini menjelaskan, ya, kata beliau maknanya adalah, ya, annal mu'mina masjun, ya, sungguhnya orang mukmin tertahan, ya, dilarang, mamnu, dilarang dari dunia ini, ya, minasyahwati, dari syahwat yang diharamkan, yang dibenci, ya. Artinya tidak bisa sembarangan, tidak semua dikatakan halal, ya. Maka kata beliau, annal mu'mina masjunun, ya, mamnu'un fid dunya minasyahwatil muharramah al makruhah, ya. Itu kata beliau, kata Imam Nawawi, ya. Jadi kata beliau, orang mukmin itu masjun, tertahan, terlarang, ya, di dunia ini dari syahwat-syahwat yang diharamkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mukallafun, dibebani dengan perbuatan ketaatan, ya. Mukallafun bit taati, ya. Fa idza mata istiraha min hada, ya, apabila dia meninggal dunia maka istirahatlah dari semua ketaatan itu. Yang tadinya diharamkan, yang dimakruhkan, melakukan ketaatan, ketika dia meninggal dunia maka istirahat. Sebagaimana kata seorang sahabat jalil Abdullah bin Mas'ud, ya, tidak ada istirahat bagi orang mukmin illa liqa'i rabbi, kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istirahat orang mukmin. Maka beliau mengatakan, idza mata istiraha min hada wa anqalaba ila ma'adallahu ta'ala, maka apabila dia meninggal dunia maka istirahatlah, ya, dari tadi yang tadi diharamkan, ya, syahwat-syahwat diharamkan, ini boleh, ini tidak boleh, ya, ketika meninggal dunia maka dikatakan istirahat dari semua itu, berbalik dikatakan kepada apa yang Allah janjikan, ya, apa itu? Minan na'imi wal mu'addaim, dari kenikmatan yang terus menerus, warahah khalisah, istirahat yang betul-betul ikhlas, bersih, ya. Itulah kata beliau, kata Imam An-Nawawi, ya.
Wa mal kafir, adapun orang kafir kata beliau, fa inna ma lahu min dzalika ma hasala min dunya makillati wa tadki wa takdirihi ya bil munaghisati. Ya, adapun orang kafir mereka dikatakan bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Tidak ada bagi mereka istilahnya halal dan haram, semuanya dikatakan dilibas. Ya. Tidak mengenal halal dan haram. Buat orang kafir, kalau Islam kan ada. Ya. Ini boleh, ini nggak boleh. Ya. Ini dilarang, ini dibolehkan. Itulah Islam. Itulah kata apa diibaratkan seperti penjara. Penjara dia kata tidak bisa sembarangan. Ada aturan semuanya. Itulah kata para kita Nawawi ya. Jadi tidak dikatakan tidak bebas untuk melakukan semua gerakan. Di penjara makan ya makan, minum, bergerak. Cuma dibatas begitu orang mukmin di dunia ini. Jadi ada batasan semua. Tidak dikatakan semuanya bisa dilakukan. Ini kata Imam An-Nawawi mengenai dikatakan hadis tersebut ya. Ya. Kemudian ya sebagaimana ya kata sahabat jalil Abdullah bin Mas'ud, dia juga mengatakan ya al-haqqu sakilun mari'un ya wal batilu khafifun wabi'un rubba syahwati sa'atin ya turisu al-haznan tawila ya al-haznan tawila. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya kebenaran itu dikatakan berat dan pahit. Al-haqqu ya sakilun mari'un. Kebenaran kata beliau berat dan pahit rasanya. Itu kebenaran. Ya. Wal batilu ya khafifun wabi. Sementara dikatakan kebatilan dekat ringan. Mungkin manis rasanya gitu ya. Apa kata beliau? Rubba syahwati berapa ban syahwat, kenikmatan syahwat yang sesaat. Ya. Mewarisi kata beliau kesedihan yang berkepanjangan. Ini kata seorang sahabat jalil Abdullah bin Mas'ud. Rubba syahwati sa'ah, berapa banyak syahwat yang sesaat, kenikmatan syahwat yang sesaat. Ya, mewarisi mengakibatkan kesedihan yang berkepanjangan. Ya. Ya, orang-orang kafir dikatakan bebas dia melakukan apapun di dunia ini, tapi akibatnya ya abad dan abidin ya, karena ya, dunia itu kata Allah ya sebentar ya wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa ya wal akhiratu khairu laka minal ula, akhirat lebih baik daripada negeri yang pertama itu dunia ya wal akhiratu khairun wa abqa, apa wa abqa lebih kekal. Dunia dikatakan hanya berapa umur kita ya lebih lama kita hidup di alam kubur ketimbang alam dunia ya lebih lama, apalagi di alam akhirat setelah kiamat itu tidak ada batasnya ya. Kalau alam kubur ada batasnya, kapan batas kiamat? Batas alam kubur ya. Dunia batas dengan kematian ya, alam kubur dibaca dengan kiamat. Setelah kiamat hidup yang tidak ada ujung-ujungnya. Itulah kata Allah ya wa abqa khairun wa abqa, dalam surah dikatakan Al-A'la ya. Kemudian juga tentang hadis ya. Sedikit juga nggak apa-apa mengulang apa namanya tentang ya, hadis yang menjelaskan ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan ya, Fir'aun ya, di perut ibu kita ya, di perut ibunya dalam keadaan kafir ya. Dalam surah Allah dalam surah At-Taghabun Allah berfirman ya, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Kata Allah dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang kafir, ada pula yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Maka ada hadis yang sahih dari Ibnu Abbas
ia berkata, ya, Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa bani Adam mu'minan wa kafiran wa yu'iduhum fi yaumil qiyamati mu'minan wa kafiran. Kata Ibnu Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bani Adam, itu manusia, ya, ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Innallaha khalaqa bani Adam mu'minan wa kafiran, kata beliau. So, Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam itu manusia, ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Wa yu'id, dan Allah mengembalikan mereka nanti pada hari kiamat dalam keadaan mukmin dan juga kafir. Wa yu'iduhum fil yaumil qiyamati mu'minan wa kafiran. Maka diriwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah bersabda, berkhutbah di depan para sahabat, ya, setelah salat Isya, apa kata Nabi? Mengatakan, yuladun nas ala tabaqatin syata. Ya, manusia dilahirkan dengan berbagai macam, dikatakan golongan. Ya, benar-benar syata itu bergolong, berkelompok-kelompok. Ya, gitu. Apa kata Rasulullah? Ya, ada orang yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, kata Nabi. Ya. Hidup mukmin, mati dalam keadaan mukmin. Yuladur rajulu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu mu'minan. Ini kelompok yang pertama, manusia. Ada yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan juga mukmin. Ini beruntung, ya. Lahir mukmin, hidup mukmin, mati dalam keadaan mukmin, yang pertama kata Allah Sallam. Okay. Wa yuladu ar-rajulu kafiran wa ya'ishu kafiran wa yamutu kafiran. Ada juga orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Ini manusia. Pertama kata Rasul Nabi, ada yang lahir dalam keadaan mukmin, hidup mukmin, mati dalam keadaan mukmin. Yang kedua kata Nabi, lahir dalam keadaan kafir, ya, hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Ini kelompok yang kedua kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa yuladu rajulu kafiran wa ya'ishu kafiran wa yamutu yuladu. Yang ketiga dikata Nabi adalah yuladu rajulu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu kafiran. Ada orang atau manusia lahir dalam keadaan mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, tapi mati dalam keadaan kafir. Itu kelompok yang ketiga kata Nabi. Ya. Sekali lagi, pertama adalah lahir dalam keadaan mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Itu yang beruntung tentunya. Ya. Yang kedua dikatakan lahir dalam keadaan kafir, hidup kafir, mati pun kafir. Itu yang kedua kata Nabi. Yang ketiga kata Nabi adalah lahir dalam keadaan mukmin, ya'ishu mu'minan wa yamutu kafiran. Lahir mukmin, hidup mukmin, ketika mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Ya, itu yang takut oleh para sahabat Rasulullah. Ya, takut kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Kemudian kata Nabi yang keempat adalah yuladur rajulu kafiran wa ya'ishu kafiran wa yamutu mu'minan. Yang kelompok yang keempat kata Nabi adalah dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tetapi mati dalam keadaan mukmin. Kan banyak sekarang. Dia dari kecil kafir, hidup kafir, hidayah menyapa dia, mati dalam keadaan masuk Islam. Itulah contohnya kata Nabi Sallam. Ada juga di antara kita, dari kecil dia lahir di tengah-tengah orang mukmin, gitu ya, hidup mukmin, di akhir dia murtad daripada Islam. Banyak seperti itu. Ya. Maka dari hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ya, Nabi pernah bersabda SAW, ya, khalaqallahu Fir'aun fi batni ummihi kafiran wa khalaqa Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'minan. Sahih. Ya. Kata Nabi, ya, Allah telah menciptakan Fir'aun. Ya. Di dalam perut ibunya dikatakan kafiran, dalam keadaan kafir. Ya. Wa khalaqallahu Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'minan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan
ya, Yahya bin Zakaria di perut ibunya dalam keadaan mukmin. Ya, begitu pula anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, ya, juga dalam keadaan kafir. Lihat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-73 ya, ketika Nabi Musa protes, ya, kenapa kau membunuh orang jiwa yang masih polos, yang masih tidak berbuat dosa? Ini kata Nabi Allah wahyukan kepada Nabi Khidir bahwa dia adalah kafir. Seperti itu ya. Kemudian juga ya, wa fi riwayatin kata Nabi, inna hadukum la ya'malu bi'amalin ahal jannah hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dira' ya au ba fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dira' au ba fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Kata Nabi, di antara kalian ada yang mengamalkan amal ahlus surga. Ya. Sehingga kata Nabi antara dia dengan surga tinggal satu jengkal atau satu dupa, kata Nabi, kemudian takdir mendahului dia. Fayasbiqu alai alkitab, dia melakukan amalan ahlu neraka, maka dia pun masuk neraka. Terus disebut dengan su'ul khatimah. Dia melakukan kebaikan, ketika menjelang kematian dia murtad. Naudzubillah. Melakukan perbuatan ahlu neraka, maka padahal faiduhul kata maka dia masuk neraka. Dan tidak sebaliknya, ada dia kata melakukan amal ahlu neraka. Ada dia kafir dia. Ya, antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal kata Rasulullah, kemudian takdir mendahului dia. Dia melakukan amal ahlu surga maka fahada yadkhulaha. Ini itulah takdir ya. Tidak tahu ya. Dalam riwayat juga Nabi mengatakan inna rajula la ya'malu amal ahli jannati fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli nar. Kata ada seorang laki-laki melakukan amal ahli surga yang tanpa bagi manusia. Tanpa bagi manusia amal ahli surga. Wa huwa min ahli, padahal dia ahlu neraka. Seorang lagi kata Rasulullah, inna rajula la ya'malu amal ahli jannati fi ma yabdu atau yabdu lin-nasi wa huwa min ahli nar. Kata ada seorang laki-laki yang melakukan amal ahli surga yang tanpa bagi manusia, dialah orang yang soleh. Padahal dia kata Nabi ahlu neraka. Ya. Cuma wa inna rajula kata Nabi la ya'malu amal ahli nari fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli jannah. Begitu sebalik kata Rasul, ada seorang laki-laki melakukan perbuatan ahlu neraka, itu yang tanpa bagi manusia. Padahal dia ahlu surga. Ya. Maka ya, kata Imam Ahmad menjelaskan bahwa tidak boleh kita ya baik kaum muslimin kita dalam sunnah jamaah ya sesoleh apapun yang kita lihat dia pasti surga nggak boleh tanpa dalil, tanpa datang dari Nabi yang seperti keterangan itu dia boleh. Soleh apapun kata para ulama sunnah jamaah, Imam menjelaskan ya tidak boleh dia pasti surga, tidak boleh. Hanya Allah yang tahu. Sebaliknya juga tidak boleh kita mengklaim dia pasti neraka karena dosa-dosa dia, tidak boleh juga. Ya, tidak boleh ya. Jadi kita hanya bisa mengharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengklaim dia pasti surga dan dia pasti tidak boleh. Itu Allah Subhanahu wa taala ya. Yang banyak orang di antara kaum muslimin sekarang ini udah memastikan dirinya ahli surga. Enggak boleh. Ya. Nabi aja ketika Utsman bin Mad'un meninggal dunia, maka Ummu Ala itu memujinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Utsman bin Mad'un. Ya, apa kata Nabi? Apa kamu tahu? Ya, apa kamu tahu kata Nabi? Aku pun tidak tahu. Ya. Karena kata aku tidak tahu kata Rasulullah. Lihat, Nabi tidak tahu apakah dia ahlu surga atau neraka. Nabi tidak tahu. Kecuali apabila Allah beri kabar kepada Rasulullah. Ini adalah Utsman bin Mad'un ketika meninggal dunia dipuji oleh Ummu Ala. Nabi mengatakan apa kamu tahu? Memastikan seperti itu. Dia katanya dia tidak. Aku tidak tahu kata Rasulullah. Begitu pula ketika seorang bayi meninggal dunia di waktu di Madinah, apa kata Aisyah? Usfur min asafil jannah. Burung dari burung-burung surga.
Ya, maka Nabi pun mencegah, melarangnya. Uskut, kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan juga menciptakan juga penghuninya. Allah menciptakan neraka, menciptakan juga penghuninya. Maka kita tidak tahu. Tapi ijma kaum muslimin, ya, apabila anak orang mukmin meninggal dunia, kata Nabi, maka fil jannati, di surga. Ijma'nya ada, karena ada banyak dalil gitu ya. Kalau anak orang kafir, ini yang khilaf. Anak orang mukmin yang meninggal dunia masih kecil, belum balik, maka di surga. Secara umum gitu ya. Tapi kalau memastikan ini nggak boleh. Ya, ketika ada anak meninggal, dia pasti nggak boleh. Memastikan. Tapi kalau secara umum di surga, maka tidak ada larangan. Ya. Orang kafir juga kata Nabi juga tergantung bapak-bapak mereka. Seperti itu. Ini orang kafir ya. Tapi kemudian tentang ya, dari Abdullah ya bin Qasim, ia berkata, kullu syai'in, kata beliau, alha an dzikrillahi azza wa jalla wa anis salati fawa maisir. Ya. Setiap segala sesuatu yang melalaikan dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat, maka dikategorikan sebagai maisir. Apa maisir? Perjudian. Lihat kata beliau, kullu syai'in alha an dzikrillahi azza wa jalla wa anis salati fawa maisir. Segala sesuatu yang melalaikan dia dari zikir kepada Allah, ya, dan dari salat, termasuk dikatakan maisir. Ya, maka dalam surah Al-Munafiqun jangan sampai dikatakan anak-anakmu dari dirimu sebagai malaikat dari zikir, itu dengan harta-harta yang kita miliki ya. Kemudian ya, dari Al-Auza'i ya, ia berkata ya, dari Utsman bin Abi Murrah ya, ketika beliau membaca ayat was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun dalam surah Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Qala, siapa mereka? Was-sabiquna as-sabiqun, itu siapa mereka itu? Maka Utsman bin Abi Marrah menjelaskan ya, tafsirnya kata beliau, hum awwaluhum rahan ilal masjid. Ya, sebagian ulama tafsir ya. Wal awwaluhum khurujan fi sabilillah. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Sabiq yang bersegera. Ya, siapa mereka? Kata beliau mengatakan hum adalah orang-orang yang pertama kali ya tatag ke masjid. Tahu tatag ya? Bergegas. Ya. Hum awwaluhum rahan ilal masjid. Mereka yang pertama kali bergegas ke masjid. Bahkan masjid riwayat dikatakan Sa'id bin Musayyib, dia berada di dalam masjid selama 30 tahun sebelum adzan berkumandang. Ini keutamaan orang yang bergegas ke masjid sebelum adzan. Ada keutamaan. Maka beliau katakan 30 tahun ya, dia udah dalam sebelum adzan berkumandang. Ya, bagaimana dengan dengan salat sunnah di rumah? Yang bertentangan. Ya, kita bisa melakukan salat di rumah kapan? Seandainya salat duhanya atau salat dikatakan qiyamul lailnya kan di rumah. Kemudian di masjid. Ya, ada keutamaan intidar dan juga dikatakan bergegas ke masjid ya. Kemudian dari Sufyan bin An-Burdin Al-Makhul ya, ia berkata, ini juga ancaman terhadap ya, orang-orang yang belajar ilmu karena ingin ya menyayangi pesaingnya. Ya, kata beliau, man talabal hadis liyumari bihi as-sufaha aw yubahi bihi al-ulama aw yusarifu bi wujuhun nas ilahi fa finnar. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, mencari ilmu agama ya, untuk membodoh-bodohi orang ya, atau untuk berbangga-bangga dengan para ulama ya, saingan ya gitu ya, atau supaya orang pun dikatakan istilahnya melihat mengagungkan dia, wah dia orang yang alim
Apa kata beliau? Fawa finnar. Ini sering hadis Rasulullah SAW ya. Maka ancaman mencari ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara perkataan seorang sahabat, seorang tabi'in, yaitu Makhul, luar biasa nih. Kalau Mutarif ya, kalau Mutarif bin Abdullah bin Sakhir yaqul ya, ahabbu ibadillahi ila Allah Subhanahu wa taala asy-syukur as-sabir. Alladzi idza batala sabara, idza betuliya sabara, wa idza a'tiya syakara. Ya. Hamba Allah ya, yang paling Allah cintai itu adalah asy-syakur as-sabir. Ya. Hamba Allah yang paling Allah cintai itu adalah, atau manusia yang paling Allah cintai adalah asy-syakur was-sabir. Ya. Asy-syakur orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Ya. Ayat kata beliau, sabara idza betulia, sabar ketika apabila dia diuji, ya. Syukur apabila dia diberi. Itulah kata beliau ya, hamba Allah min ibadillah ahabullah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang paling Allah cintai, ya. Maka juga beliau mengatakan Mutarif ya bin Syahid, dia berkata, inna hadal maut qad afsada 'ala nasi na'imahum fatamisu na'iman la yamutu fihi. Kata Mutarif mengatakan, sesungguhnya kematian itu merusak, menghancurkan kenikmatan, seluruh kenikmatan manusia. Yeah. Inna hadal maut qad afsada 'ala nasi na'imahum. Sesungguhnya kematian itu menghancurkan kenikmatan, seluruh kenikmatan manusia. Yeah. Apa kata beliau? Faltamisu na'iman la yamutu. Maka carilah kenikmatan yang tidak mati-mati. Kenikmatan apa? Kenikmatan akhirat tentunya. Ya, karena kata Allah, walal akhiratu khairun wa abqa, khairun laka minal ula. Yang selama-lamanya abadan abidin. Ya, maka kata beliau, faltamisuha fatamis na'iman la yamut. Maka carilah kenikmatan yang tidak terputus. Ya, karena dikatakan kenikmatan dunia hancur ya dengan kematian. Inna hadal maut qad afsada 'ala nasi na'imahum. Sesungguhnya kematian itu kata beliau adalah telah menghancurkan kenikmatan manusia. Maka carilah kenikmatan yang tidak akan hancur, yang tidak akan hancur, itu adalah kenikmatan dikatakan akhirat ya. Kemudian beliau juga mengatakan, kata Mutarif ya, yaqul ya, ni'mal 'abdi as-sabir wasyakur alladzi idza ibtuliya syakara wa idza a'ta syakara wa idza ibtuliya sabara. Kata beliau mengatakan ya, sebaik-baik hamba Allah itu adalah yang sabir dan syakur. Okay. Sebaik-baik hamba adalah yang sabir dan syakur. Sabir sabar. Sabar apabila diuji, ya. Syukur apabila dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari Yazid ya, ambana Abu Ashhab, dari seorang laki-laki ya, dari Mutarif, beliau juga mengatakan ya, lian abita naiman wasbaha nadiman tahabbu ilayya min an abita qaiman wasbaha muajjaban. Subhanallah ya. Kata beliau mengatakan ya, aku tidur semalam suntuk ya, di pagi hari aku merasa menyesal. Karena semalam tidur semalam suntuk, agak menyesal gitu ya. Karena tidur dari habis itu sampai pagi ya, tidur dia, maka dia menyesal. Lebih aku cintai, kata beliau, ahabbu ilayya, ya, lebih aku sukai daripada aku semalam tidak tidur, qiyamul lail, sholat malam, tetapi di pagi harinya dikatakan merasa ujub. Ya. Saya ulang lagi, kata beliau ya, li'an abitu ya naiman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min an abit qaiman wa asbaha mu'jaban. Semalam aku tidur gitu kan ya, sampai pagi ya, di pagi harinya
Ya selamat tidur semalam gitu ya, nggak bisa bangun malam, gitu ya. Nggak bisa berzikir kepada Allah Taala. Ya. Apakah lebih aku sukai itu? Ya. Daripada dia semalaman dikatakan bangun, dia mulai sholat malam, tetapi pagi-paginya dia merasa ujub dengan perbuatannya itu. Ya. Artinya kan sia-sia. Karena salah satu amalan ya yang bisa merusak pahala adalah ujub. Ijabul mar'i bi nafsihi. Ya, ujub dengan perbuatan sendiri. Ya, dia semalam dia dikatakan sholat tapi pagi-paginya merasa ujub dia. Oh, saya semalam bisa. Hati-hati ya. Jadi maka beliau, aku tidur semalam lebih aku sukai walaupun agak nyesel gitu ya, daripada dikatakan dia bangun malam tapi paginya merasa dikatakan bangga dengan apa yang dia amalkan. Wah, Mbak ya. Ini perkataan seorang tabi'in ini. Jadi semalam aku tidur sampai pagi ya, pagi dia menyesal ya, lebih aku cintai, aku suka daripada semalaman dia bangun malam sholat tetapi pagi-paginya merasa bangga, merasa ujub dengan perbuatan yang dia amalkan. Ya, artinya karena ujub kan tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada dikatakan apa-apanya bagi dia, hancur semua amal perbuatan dia ya. Itu kata seorang Mutarrif rahimahullah taala ya. Maka beliau juga mengatakan ya, qala jalisun as-salih ya khairu minal wahid wal wahid khairun min jalisis su. Teman duduk yang soleh kata beliau ya, lebih baik daripada kita duduk sendirian. Kita berteman dengan teman duduk yang soleh itu lebih baik daripada kita sendirian. Ya. Karena kalau berduduk dengan orang soleh mendapatkan istifadah, manfaat dari duduknya kita bersama mereka orang soleh. Kita bilang faedah manfaat. Gitu. Maka kata beliau, jalisun soleh khairun minal wahdah. Teman duduk yang soleh, ya. Kita berduduk teman yang soleh lebih baik daripada duduk sendirian. Wal wahdatu khairul min jalisus, sudah sementara kata beliau duduk sendirian lebih baik daripada duduk dengan orang yang tidak soleh. Ini kita mau terif ya. Teman duduk yang soleh lebih baik daripada kita duduk sendirian ya. Duduk sendirian lebih baik daripada duduk dengan orang yang tidak soleh. Waktu Nabi juga mengatakan, kata Nabi apa? Perumpamaan ya, teman yang soleh dengan teman yang tidak seperti pedagang minyak dengan pandai besi kata Nabi. Ya, kita berteman dengan pedagang minyak minimal dapat wanginya, harumnya. Kalau nggak beli, ya. Tapi kalau berteman dengan pandai besi, ya, apakah terbakar pakaian kita atau mencium bau gosongnya? Itu kata Rasulullah. Ini perumpamaan kata Nabi, teman yang soleh dan teman yang tidak soleh, ya. Kemudian beliau juga mengatakan Mutarrif ya, lian u'afi ashkuru ahabbu ilayya min an abtaliya fa asbir. Ya. Aku sehat. Ya, badanku sehat wa'afiat. Ya, sehat gitu ya. Aku bersyukur. Karena badan kita sehat lebih aku sukai daripada apa? Ya, diuji maka dia sabar. Ya. Maksudnya paham nggak? Karena beliau ya, aku ya lian u'afi, badanku sehat, aku bersyukur pada Allah dengan kesehatan badan ini, selamat badannya, sehat badannya, maka dia bersyukur. Lebih ia cintai daripada dia dikatakan bersabar ketika diuji. Adapun mana yang lebih afdol ya, orang yang syakir atau yang sobir? Ini adalah para ulama ya. Mana utama? Apakah dikatakan sobir atau syakir? Tapi jika beliau mengatakan aku bersyukur ya, karena kesehatan yang aku dapati lebih aku cintai daripada aku bersabar ketika aku diuji. Kenapa kalau diuji kan sabar kan berat. Ya, mensyukur nikmat kan gampang. Ya, tapi kalau sabar kan dikatakan berat, diuji dia sabar kan berat. Maka beliau berkata ahabbu ilayya min an abtaliya fa asbir. Ya. Wa qala ya fasyukru wal afiyah fa idza fihi ma khair dunya wal akhirah. Maka syukur dan selamat sehat
ternyata itu merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Maka beliau Nabi juga mengatakan sebaik-baik doa adalah Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu adalah yang Nabi sering ucapkan, bahkan menambah sebaik-baik doa ya. Kemudian beliau juga mengatakan kata Ghailan yuhadisu an Mutarrif, ia berkata sami'tu yaqul man ahabba ay ya'lama ma'lahu inda Allah Subhanahu wa taala falyamdur ma lillahi indah. Barang siapa yang ingin mengetahui miliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah apa milik Allah di sisinya. Barang siapa yang ingin mengetahui apa sih kepunyaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah apa milik Allah di sisinya. Kadang-kadang kita suruh infakon susah ya, padahal itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Nabi memotong dikatakan kambing, apa kata Nabi? Apakah ada sisa? Kata Nabi kepada Aisyah, tidak ada Rasul kecuali satu sampil yang tersisa. Satu sampil yang tersisa. Kata Nabi, semuanya tersisa kecuali sampilnya yang masih ada, kata Nabi. Karena yang tersisa itulah ya, yang milik kita si Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di antara apalnya perkataan seorang sahabat jalil dikatakan atau seorang tabi'in ya, bahkan dia termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di antara karamah beliau itu Mutarrif ini diceritakan idza dakhala baitahu sabbahat ma huwa aniyatu baiti. Jadi Mutarrif ini seorang wali Allah juga ya, di mana karamah beliau dikatakan ya, apabila dia masuk rumahnya maka seluruh perabotan rumahnya itu ikut bertasbih bersamanya. Subhanallah, lihat ya. Kana Mutarrif idza dakhala baitahu sabbahat ma'hu aniyatu baiti. Ini Mutarrif nih. Ya, ini salah satu dikatakan keramah beliau. Jadi ketika dia masuk rumahnya maka seluruh perabotan rumah itu ikut bertasbih bersamanya. Artinya didengar oleh para teman-temannya. Sebagaimana Nabi dari Ali bin Abi Thalib menceritakan, tidak kata Ali, Nabi itu melewati dikatakan lembah di Mekah itu, batu, pohon, cadas, salam kepada Rasulullah. Didengar oleh para sahabat salamnya kepada Rasulullah SAW. Yang mujizat ya. Nah, begitu dengan seorang Mutarrif ini. Jadi kata Sulaiman bin Mughirah ya, tidaklah beliau ini masuk ke dalam rumahnya kecuali ya perabotan rumahnya itu ikut bertasbih bersama Mutarrif. Ya. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jadi fitrah di situ bukan tidak berlawanan sama sekali. Ya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah kata Nabi apa? Fitratullah allati fatarana alaiha. Fitrah ciptaan, di atas ciptaannya. Ya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah di atas ciptaannya dari awal Allah ciptakan. Sebagaimana hadis yang sahih kata Nabi, ketika anak itu berumur 4 bulan, maka Allah menyuruh kepada malaikat untuk mencatat apa? Rizkinya, ya kan? Ajalnya, ya, laki atau perempuan. Kemudian apakah dia sa'idun atau sakiyun? Sa'id apakah dia ahli surga atau ahli neraka? Sa'id apakah dia betul kafir? Itu maknanya kata Muhammad. Ya. Jadi mana fitrah adalah di atas ciptaan aslinya. Ya. Apa diciptakan oleh Allah ini, anak ini? Ya. Apakah sa'idun atau sakiyun? Itu fitrah. Sa'idun atau sakiyun? Sa'id bahagia atau sengsara? Ya. Kafir atau mukmin? Itulah. Bagaimana kata Nabi, Allah menciptakan Fir'aun dia dalam keadaan kafir. Atas ciptaan adalah kafir, nggak bertentangan. Ya, ada sebagian menafsirkan fitrah adalah dikatakan fitratul ula itu bersih. Ya, tapi Muhammad mengatakan ada yang sahih dikatakan ciptaannya, awal ciptaannya Allah ciptakan dia apa? Apakah dia sa'idun atau sakiyun? Jelas ya.
Ya, karena sa'id adalah surga, sakit adalah neraka, gitu ya. Ketika di perut ibu kita, hanya Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu ajal kita, umur kita, rezeki kita nggak tahu. Apa kita dikatakan, kita hanya bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Famaman anta wal wahsud ini dalam surah Al-Lail itu ya disebutkan ya. Nah, kata Nabi ikut bapaknya. Ya. Memanglah para ulama. Ada yang ikut bapaknya. Ya. Ada juga ada ujian nanti pada hari kiamat. Ujian. Apa ujiannya? Di antara salah satu ujiannya kata para ulama adalah ada hadis yang sahih juga, ya. Nanti ketika di akhirat Allah uji anak orang kafir ini. Salah satu ujiannya agar dia memasuki neraka. Ya. Masuk kali ke dalam neraka. Itu ujiannya. Ya. Jika dia taat perintah Allah, saudara, maka dia selamat dari api neraka. Jika enggan, maka berarti dia orang yang kafir. Itu di antara kata ulama ujian bagi anak orang kafir dalam keadaan kecil belum balik. Tapi yang sepakat para ulama kalau anak orang mukmin dikatakan surga. Tapi kalau memastikan pastinya ini yang tidak boleh kita, karena Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Secara umum aja orang mukmin semuanya surga gitu ya. Tapi kalau memastikan perorangan maka tidak boleh, ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Nah, artinya banyak aturan kan. Banyak diatur. Maka dari riwayat Imam Ibnu Asqalani menceritakan ada seorang ulama bertemu dengan seorang Yahudi. Kemudian Yahudi ini mengatakan, bukankah Nabi kalian mengatakan, surga itu dunia surga penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kok kamu kelihatannya indah, nyaman, hidup mewah? Apa kata dia? Itulah surga bagi kami. Sementara kamu neraka surga seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Kemudian maka dia masuk Islam. Artinya ada aturan gitu ya. Ini halal, ini haram, ini boleh, itu kan aturan itulah. Sementara orang kafir itu tidak mengenal sama sekali. Pernah saya ada orang di sekitar sini, dia orang Jakarta, dia Muslim, kuliah di di Untirta, kerja di sini. Kemudian dia pindah kerja di Arab Saudi. Dia dari kecil Muslim. Ketika kerja di Saudi dia balik ke Jakarta dia dibaptis, balik kafir dia. Bayangkan. Kemudian setelah dia putus kerja dan balik ke sini, dalam waktu kafir itu dia akan berjudi minum khamr, berjudi bebas kemudian dia nyesal. Nyesal seperti kemudian dia datang ke rumah menceritakan apa yang dia katakan dia lakukan selama ini. Karena tidak ada dikatakan seorang pun yang tahu bahwa dia kafir, udah murtad. Hatta ibunya nggak tahu. Cuman ibunya cerita, nak katanya, saya mimpi kamu itu terbakar dengan api neraka. Itu mimpi ibunya itu. Mimpi ibunya itu. Dari situ dia sadar ingin tobat. Karena teganya di damkar tinggalnya. Maka kamu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu tidak ada yang tahu bahwa dia adalah udah murtad, gak ada yang tahu sama sekali. Selama dia kafir berzina tiap malam, kalau malam minggu berzina, dia cerita sendiri itu. Ini contohnya Pak ya. Jadi bebas, mereka tidak mengenal halal dan haram. Kita tidak boleh seperti itu. Ada aturan semuanya itu. Wallahu a'lam. Ini kasus yang bisa belajar. Ini bukan ngayal. Ini datang ke rumah menceritakan. Dan sekarang pun dibilang wallahu a'lam apakah dia atau belum nikah. Itu masih bujang dia Nah, kita akhiri subhanallah.